Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Randy Sastrawan dengan NDA 04, peserta Latsar Angkatan 33 yang dibimbing oleh mentor Ibu Haji Radul Jannah SOS MM dan Ibu Coach Ibu Irmayani SAP MIKOM. Dalam hal ini saya ingin memaparkan hasil aktualisasi saya yang dilaksanakan di Dinas BPKAD Kota Palopo sebagai analis keuangan pusat dan daerah ahli pertama dengan judul kegiatan terbuka, transparansi, efisiensi, responsif, berbasis digital untuk keterbukaan aset. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah Kota Palopo, karena dengan adanya website ini, maka keterbukaan data aset bagi publik dapat terbuka secara luas dan merata. Adapun kegiatan habituasi ini dalam proses aktualisasi terdiri dari 5 kegiatan. Yang pertama, persiapan pembuatan alur kegiatan dan petunjuk teknis penggunaan website. Yang kedua, pengintegrasian website BPKAD mengenai aset daerah pemerintah Kota Palopo. Yang ketiga, sosialisasi mengenai website. Yang keempat, penyebarluasan informasi dan publikasi mengenai website. Dan yang terakhir yaitu pengamatan dan evaluasi website itu sendiri. Pada tahapan pertama di kegiatan aktualisasi ini yaitu melakukan konsultasi dengan pimpinan atau mentor untuk nilai berakhlak yaitu akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Pada tahapan selanjutnya yaitu menyusun rencana kegiatan. Untuk ini nilai berakhlaknya yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kompeten. Tahap selanjutnya yaitu mengumpulkan peraturan untuk dijadikan dasar dalam perumusan petunjuk teknis pembuatan kegiatan. Untuk analis dampak yaitu akuntabel, kompeten, dan adaptif. Tahap terakhir di kegiatan 1 yaitu melakukan rapat pembahasan petunjuk penggunaan website. Untuk nilai berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, dan kolaboratif. Selanjutnya yaitu kegiatan 2. Untuk tahap pertama, pengumpulan data yang akan dimaksudkan dalam website. Untuk analis dampak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, dan loyal. Tahap selanjutnya yaitu pengintegrasian website mengenai aset daerah yang dapat diakses oleh publik. Untuk analis dampak itu ada akuntabel, kompeten, dan adaptif. Tahap ketiga yaitu menginput data yang telah dikumpul ke dalam website. Untuk analis dampak itu ada akuntabel, kompeten, dan adaptif. Dan tahap yang terakhir yaitu pengujian dan pemeriksaan data yang telah diinput ke dalam website. Untuk nilai berakhlak itu ada akuntabel, kompeten, harmonis, dan kolaboratif. Selanjutnya yaitu kegiatan ketiga. Untuk tahapan pertama yaitu persiapan materi sosialisasi. Untuk analis dampak itu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Tahapan selanjutnya yaitu pelaksanaan sosialisasi. Untuk nilai berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kompeten. Tahapan selanjutnya yaitu diskusi dan tanya jawab dengan peserta. Untuk nilai berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan harmonis. Dan tahapan terakhir yaitu mengevaluasi kegiatan sosialisasi. Untuk nilai berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, kolaboratif, dan loyal. Pada kegiatan keempat di tahap pertama yaitu membuat poster mengenai website. Untuk nilai berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Selanjutnya yaitu membuat banner atau selebaran mengenai website. Untuk nilai berakhlak yaitu akuntabel, kompeten, dan adaptif. Pada tahapan selanjutnya yaitu mencetak dan
menyebarkan informasi mengenai website untuk nilai berakhlak, yaitu akuntabel, kompeten, dan adaptif. Pada tahap selanjutnya yaitu mempublish poster dan selebaran untuk nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, kompeten, dan adaptif. Dan tahap terakhir yaitu mengevaluasi kegiatan mengenai penyebaran website untuk analisis dampak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kolaboratif, dan loyal. Dan kegiatan terakhir yaitu evaluasi website untuk tahap pertama pengumpulan masukan dan nilai berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, adaptif, dan kolaboratif. Tahap selanjutnya yaitu diskusi tentang saran dan masukan untuk nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, kompeten, akuntabel, harmonis, dan kolaboratif. Tahap ketiga yaitu analisis hasil evaluasi untuk nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, kompeten, akuntabel, dan adaptif. Dan tahapan terakhir yaitu perbaikan website untuk analisis dampak, berorientasi pelayanan, kompeten, akuntabel, harmonis, adaptif, dan loyal. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebagai Kepala BPKAD Kota Palopo menyatakan dukungan terhadap kegiatan aktualisasi yang dilakukan oleh Randi Sastrawan terkait keterbukaan data aset bagi masyarakat atau publik dalam rangka kegiatan pelatihan dasar yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara. Saya berharap dengan langkah ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah Kota Palopo. Terima kasih. Sampailah kita pada akhir video. Saya berharap video ini dapat mengedukasi masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai pentingnya keterbukaan data aset daerah. Kini, keterbukaan data aset daerah dapat diakses di mana saja, kapanpun, dan dimanapun. Langkah ini juga merupakan salah satu langkah yang strategis bagi pemerintah Kota Palopo. Saya berharap dengan adanya website ini dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah Kota Palopo. Terakhir, saya ingin mengutip sebuah kata-kata. Berpikir untuk hari ini, bekerja untuk esok hari, dan menuai di kemudian hari.